Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Agung Prasetyo dengan akhir NIM 31. Saya dari kelas manajemen kinerja A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen kinerja pada bab proses manajemen kinerja. Langsung saja ke dalam materinya. Jadi, manajemen kinerja adalah proses yang berkelanjutan, tidak pernah berakhir. Nah, bagaimana manajemen kinerja itu dilaksanakan? Pada akhirnya akan menjadi sebuah budaya organisasi. Jika proses manajemen kinerja diimplementasikan secara tidak efektif atau dalam kutip buruk, maka hal ini juga akan berdampak pada budaya organisasi yang buruk. Oleh sebab itu, proses manajemen kinerja sebaiknya dilaksanakan secara efektif. Nah, jadi apa saja sih proses-proses dari manajemen kinerja? Ada 5 komponen proses manajemen kinerja. Yang pertama prasyarat, yang kedua perencanaan kinerja, yang ketiga eksekusi kinerja, yang keempat penilaian kinerja, dan yang kelima itu tinjauan kinerja. Nah, pada tahap pertama yaitu prasyarat. Ada 2 prasyarat penting yang diperlukan sebelum sistem manajemen kinerja diimplementasikan. Yang pertama itu pengetahuan tentang misi dan tujuan strategis organisasi. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang pekerjaan yang dimaksud. Nah, yang pertama tentang pengetahuan tentang misi dan tujuan strategis organisasi merupakan hasil dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini memungkinkan organisasi untuk secara jelas mendefinisikan tujuan-tujuan maupun alasan posisi mereka ataupun tujuan mereka di masa yang akan datang. Nah, tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut hendaklah selaras dengan visi misi organisasi. Terus kemudian setelah tujuan dan strategi tersebut ditetapkan secara keseluruhan dalam sebuah organisasi, baru masing-masing departemen atau masing-masing unit itu masing-masing divisi atau unit itu menentukan tujuan mereka masing-masing, namun tetap selaras dengan tujuan dari organisasi tersebut. Jadi tujuan karyawan, terus tujuan unit, terus ke tujuan organisasi. Kemudian prasyarat yang kedua yaitu memahami pengetahuan pekerjaan yang dimaksud. Nah, ini dilakukan melalui analisis pekerjaan atau job analysis. Nah, jadi analisis pekerjaan ini merupakan proses komponen kunci dari sebuah pekerjaan tertentu, termasuk aktivitas, tugas, produk, layanan, serta proses. Analisis pekerjaan adalah prasyarat mendasar dari setiap sistem manajemen kinerja. Tanpa analisis pekerjaan, sulit untuk memahami apa yang merupakan tugasnya yang diperlukan untuk sebuah pekerjaan tertentu. Jika kita tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan seorang karyawan dalam pekerjaannya, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang perlu dievaluasi dan bagaimana pula kita mengevaluasinya. Lalu komponen kedua dari proses manajemen kinerja yaitu melibatkan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja mencakup pertimbangan hasil dan perilaku serta rencana pengembangan atau development planning. Dalam membuat perencanaan kinerja, hal yang perlu dipertimbangkan juga adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini merupakan bagaimana nantinya perusahaan akan membuat pelaporan pertanggungjawaban atas hasil dan kegagalan pelaksanaan yang ditempuh untuk mencapai visi misi organisasi. Pada bagian ini, kita juga perlu menentukan standar atau indikator kinerja serta membuat rencana pengembangan dari masing-masing divisi atau bidangnya. Terus komponen yang ketiga itu tahapan untuk melakukan eksekusi. Baik karyawan maupun manajer bertanggung jawab atas pelaksanaan kinerja. Misalnya karyawan perlu berkomitmen untuk pencapaian tujuan dan harus mengambil peran proaktif dalam mencari umpan balik atau feedback dari atasannya. Terus karyawan juga perlu berkomunikasi secara terbuka dan teratur dengan atasannya. Selain itu, karyawan memiliki tanggung jawab untuk bersiap menghadapi tinjauan kinerja dengan melakukan penilaian diri secara teratur dan realisasi. Di sisi lain, supervisor atau pimpinannya memiliki tanggung jawab penting. Ini termasuk mengamati dan mendokumentasi kinerja
memperbarui karyawan tentang setiap perubahan dalam tujuan organisasi dan menyediakan sumber daya dan penguatan sehingga karyawan dapat berhasil dan terus termotivasi. Setelah melakukan eksekusi, maka komponen selanjutnya atau keempat yaitu melakukan penilaian kinerja. Baik karyawan maupun supervisor harus mengevaluasi kinerja, yang dimana melibatkan karyawan dalam proses evaluasi dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen mereka. Terus penilaian diri juga memberikan karyawan berharga tentang apakah karyawan benar-benar memahami apa yang diharapkan dari mereka. Terus selanjutnya komponen yang kelima, melibatkan tinjauan kinerja. Ketika karyawan dan manajer bertemu untuk membahas kinerja karyawan, ada sebuah rapat khusus untuk melakukan peninjauan kinerja. Rapat ini biasa disebut dengan rapat penilaian. Nah, setelah sampai tahapan akhir atau tahapan yang kelima, maka proses akan kembali lagi ke tahapan pertama dan begitu seterusnya, karena performance management atau manajemen kinerja ini sifatnya adalah ongoing atau berkelanjutan. Nah, itu merupakan tahapan-tahapan dari manajemen kinerja. Nah, pada tahap tinjauan kinerja atau performance review melibatkan pertemuan antara karyawan dan atasan langsung untuk meninjau penilaian mereka. Nah, rapat ini disebut dengan rapat penilaian atau diskusi hasil penilaian. Nah, apa saja sih yang perlu disampaikan pada rapat penilaian atau performance review yang dapat meninjau kinerja organisasi tersebut? Pertama, identifikasi apa yang telah dilakukan karyawan. Kinerja baik disampaikan dengan menyebutkan perilaku positif yang telah dilakukan, dan kinerja buruk disampaikan dengan menyebutkan perilaku negatif tertentu yang telah dilakukan. Yang kedua, mintalah umpan balik dari karyawan Anda tentang perilaku yang telah disampaikan. Dengarkan responnya dan penjelasannya. Terus yang ketiga, umpan balik positif adalah yang terbaik, tetapi seorang karyawan harus disadarkan tentang apa yang akan terjadi jika kinerja buruk terus berlanjut. Maka diskusi implikasi dari perubahan yang harus dilakukan serta diberi tanggapan untuk mempertahankan serta meningkatkan perilaku pada karyawan yang memiliki kinerja baik. Keempat, jelaskan kepada karyawan bagaimana keterampilan atau pengetahuan yang telah mereka gunakan dalam pencapaian sebelumnya dapat membantunya mengatasi berbagai masalah kinerja saat ini, serta memberikan kontribusi tertentu untuk organisasi pada masa lalu dan yang akan datang. Lalu Anda bisa menjelaskan detail kontribusinya seperti apa, menyetujui rencana tindakannya, dorong karyawan Anda untuk berinvestasi dalam meningkatkan kinerjanya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya ide apa yang Anda miliki, dan kemudian saran apa yang bisa diberikan untuk organisasi. Dan yang terakhir yaitu mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti dan menyepakati perilaku, tindakan, dan sikap yang akan dievaluasi. Jadi pada intinya dalam melakukan tinjauan kinerja ada positif dan negatif. Tinjauan positif dilakukan dengan memberikan hal yang baik apa yang telah dilakukan sebelumnya, dan tinjauan negatif adalah apa yang perlu diperbaiki. Nah, tentunya dalam peninjauan tidak lupa kita mengapresiasi atas kinerja yang sudah diberikan kepada organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang proses manajemen kinerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.